Shalom saudaraku, silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada itu oleh karena Tuhan sangat baik, amin. Siapa yang merasakan Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, bisa angkat tangan, bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau berbagi tentang kekuatan bersyukur. Kalau malam hari ini kita ada di minggu yang ke-47 saudara. Dan ada 5 minggu lagi ke depan kita mau akhiri, kita melewati tahun 2022 ini. Ada 41 hari lagi ke depan kita mau akhiri tahun 2022 ini. Artinya ada 324 hari yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini. Saya percaya selama 324 hari yang sudah kita lewati, Tuhan baik, amin. Tangan Tuhan selalu terulur dalam hidup kita. Musim boleh berganti, musim-musim hidup kita bisa berganti. Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Tuhan tidak akan pernah berubah. Walaupun musim berganti dalam hidup kita. Kita mungkin tidak lagi muda. Kita tidak lagi anak-anak lagi. Kita sudah bertambah banyak umur kita. Tapi toh Tuhan itu baik. Saudaraku dalam Yesaya pasal 38 ayat yang ke-19. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku, kata firman Tuhan pada hari ini. Seorang bapa yang memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ternyata saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapakah orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ada dalam Mazmur 104, Mazmur pasal 6 ayat yang ke-5. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Artinya setiap kita yang masih ada, kitalah orang-orang yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Seberapa banyak Tuhan selalu tolong hidup kita, sebanyak itu pula Tuhan selalu menyertai hidup kita, mengangkat kita, menolong kita. Siogianya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Kenapa? Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dijadikan Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau saudara bisa berkata, Tuhan itu sungguh baik, pengasih dan penyayang. Panjang sabar. Kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Tidak bisa diukur oleh apa yang sudah kita terima. Terlalu kaya kebaikan Tuhan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Tuhan. Tidaklah salah kalau setiap kita orang percaya, orang yang dijadikan Tuhan. Merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Terlalu sayang Tuhan dalam hidup kita. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kita. Kalau toh kita bisa mengukur dan menikmati kebaikan Tuhan selama mungkin sepanjang tahun ini. Ada 324 hari yang sudah kita lewati sepanjang tahun itu. Saudaraku, betapa sayangnya Tuhan dalam hidup kita. Betapa sayangnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita berkata, kalau kita hidup sampai hari ini, itu kebetulan. Nah, tidak saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kehendak dan kasih sayang Tuhan. Semua yang dijadikan Tuhan, sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena engkau dan saya dijadikan oleh Tuhan. Menjadi ciptaan-ciptaannya yang sungguh-sungguh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengecap dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan betapa sayangnya Tuhan dalam hidup kita. Maka
Segala yang dijadikan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan ketika Tuhan mendengar apa yang kita syukurkan, adalah sebuah korban yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan. Kalau saudara dan saya malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersama-sama berkumpul dalam ibadah sore malam hari. Bukan kebetulan. Bahkan jangan sampai saudara berkata, oleh karena aku semua itu bisa terjadi. Kalau dalam Ulangan pasal yang ke-9 saudara, ayat yang keempat dan yang kelima, menegaskan dan mengingatkan kita. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kepasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Dan bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau telah menduduki negeri mereka. Tetapi karena kepasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak untuk berkata ini karena aku. Tidak untuk berkata kebetulan aku ada. Tidak aku berkata karena aku bisa melakukan itu semua. Bukan karena kebaikan, bukan karena basi lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapan, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Sama-sama katakan, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Katakan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Tidak untuk berkata karena aku bisa, tapi karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Men. Bukan karena kebetulan saudara bisa hadir malam hari ini. Karena saudara dan saya datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama terima kasih. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Kita mau kupas Mazmur 107 saudara. Ayatnya banyak, tapi kita mau bagi beberapa 4 bagian pada malam hari ini. Kenapa sih kita mengucap syukur sama Tuhan? Kita kupas Mazmur 107 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 dan 9. Saudara. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara.
Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka menjadi lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanyalah mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Maka ayat yang selanjutnya. Ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudaraku, ada kata firman Tuhan, orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota, ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Sampai mereka merasa jadi lapar, mereka dahaga, mereka haus, mereka mulai letih lesu. Saudaraku, kenapa kita harus mengucap syukur? Poin yang pertama adalah orang yang menemukan jalan hidupnya. Firman Tuhan, ada orang yang berjalan di belantara. Terus mereka berputar-putar. Sampai dia bingung tidak menemukan jalan di mana mereka harus berjalan. Kata firman Tuhan, ketika mereka menjadi letih dan lesu, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka berjalan lurus sampai di tempat kediaman kota mereka. Artinya adalah orang-orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang menemukan jalan hidupnya. Seperti bangsa Israel selama 40 tahun mereka harus berjalan di padang gurun belantara. Dia harus merasakan panas teriknya, dinginnya cuaca malam. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya menyertai mereka. Selama perjalanan itu harus mereka berputar-putar. Padahal perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan tidaklah terlalu jauh. Tetapi mereka berjalan berputar-putar seolah mereka tidak menemukan jalan lagi. Seringkali perjalanan hidup kita, ketika kita menjalani kehidupan ini, seringkali kita mulai letih, capek. Bosan dengan kehidupan mungkin karena terlalu capek perjalanan hidup kita. Kita tidak sampai menemukan kota di mana kita pengen, kenapa kita rindukan. Tapi saudara tahu bahwa ketika kita mulai letih, capek dengan kehidupan ini dalam perjalanan hidup ini. Maka mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan membawa mereka berjalan lurus. Sampai menemukan tempat perjalanan mereka, persinggahan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapakah orang yang mengucap syukur? Mereka lah yang menemukan jalan hidupnya. Kalau ada di antara kita malam hari ini, saudara sedang berjalan dan saudara terus berputar-putar seolah-olah saudara tidak pernah selesai dengan perjalanan ini. Dan saudara mulai merasakan capeknya perjalanan hidup ini. Maka saudara harus datang sama Tuhan, kata firman Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengangkat mereka, ketika mereka lapar, Tuhan kenyangkan jiwa mereka. Ketika mereka haus, mereka puaskan oleh Tuhan. Dan mereka itulah yang harus mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang pertama adalah orang yang menemukan jalan hidupnya. Engkau tidak harus lagi pusing dengan perjalanan hidupmu. Karena tangan Tuhan yang membawa engkau berjalan sampai kepada sebuah tujuan hidupmu. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menentukan, yang menguji hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali dalam kepenatan perjalanan hidup kita, mungkin kita mulai sudah capek dengan perjalanan. Seringkali apa yang kita lihat itu adalah jalan yang terbaik. Tapi ternyata Tuhan tahu menguji hati kita. Kok ternyata bukan jalan ini. Tapi percayalah saudara, apapun perjalanan hidupmu, cerita perjalanan hidupmu, Tuhan punya rencana yang indah, amin. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam hidup kita. Karena dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang kekasih Tuhan, kalau Tuhan mempunyai sebuah perancangan yang ada pada diri Tuhan mengenai kita, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan sebuah harapan. Kalau saudara dan saya tahu bahwa Tuhan yang mengetahui rancangan hidup kita, apa yang saudara lakukan kepada Tuhan? Saya percaya saudaraku, saudara sepakat dengan saya. Saudara akan datang kepada Tuhan. Dan saudara akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih rancanganmu buat hidupku? Kenapa? Karena Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangannya terhadap kita. Rancangannya endingnya adalah damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kalau saudara tahu punya Tuhan yang punya rencana dalam hidupmu, apakah sudah sampai hari ini saudara banyak bertanya sama Tuhan? Saya percaya seorang orang tua yang memiliki anak selalu punya rancangan yang indah buat anak-anaknya. Suatu masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada rancangan orang tua yang merancangkan anak-anaknya dalam kesusahan. Dan saudaraku, kalau anak kita datang sama kita dan bertanya, papi, mami, apa yang Tuhan, yang papi, mami inginkan dalam hidupku? Apa yang mami, papi akan beri kepada hidupku? Orang tua berkata, aku ingin kau bahagia. Dan itu pun Bapa kita Tuhan. Tuhan yang begitu banyak mengetahui rencana hidupmu. Kenapa engkau tidak pernah bertanya sampai hari ini? Sehingga engkau berjalan dan tidak pernah menemukan jalan itu. Sampai saudara harus berkeliling, berputar-putar dengan usaha tenaga kemampuan saudara. Tapi malam hari ini firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Sampai engkau tahu bahwa Tuhan membawa engkau berjalan lurus. Dan sampai membawa engkau ke tempat di mana engkau akan nantikan. Yaitu damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan sebuah harapan. Dan ketika engkau dan saya dibawa Tuhan ke tempat itu, hendaknya biarlah engkau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, di dalam Mazmur ini, saudara akan ketemu dengan sebuah kata, sebuah kalimat yang sama. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Mari saudaraku, poin yang pertama. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena orang yang menemukan jalan hidupnya. Kalau saudara dan saya masih dalam sebuah perjalanan, bertanyalah sama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan ketika engkau dibawa Tuhan ke tempat di mana engkau inginkan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Poin yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Di Mazmur 107 ayat 10 sampai 14, 15 dan 16. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka, ini yang selalu ada dalam Mazmur 107. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dan dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Ayat yang ke-15, ayat kalimat yang sama. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dihancurkannya palang-palang pintu besi. Artinya saudara, siapakah orang yang mengucap syukur adalah orang yang bebas dari kekhawatiran hidup. Belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang mengikat kita. Seperti pintu-pintu yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Kekhawatiran, kecemasan yang menghimpit kita. Membuat kita mulai khawatir dengan apa yang sedang kita lakukan. Apa yang sedang kita lihat di dunia kenyataan kita. Seringkali dunia memberitakan
Sesuatu yang mengkhawatirkan kita, membuat kita khawatir dalam perjalanan hidup kita. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang bebas dari kekhawatiran hidup. Kenapa Tuhan pengen setiap kita tidak boleh khawatir? Karena Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan menegaskan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada 365 kali dalam firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Artinya sepanjang perjalanan 1 tahun selama 365 hari. Ada kata yang Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kekhawatiran kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Namun seringkali kita khawatir. Kenapa? Karena seringkali kita mendengar berita dunia membuat kita semakin terbelenggu. Hidup kita semakin terikat. Kekhawatiran melilit kehidupan kita sehingga kita susah untuk bergerak. Karena terlalu banyak kekhawatiran yang kita terima. Kekhawatiran yang kita bayangkan. Saudaraku, seringkali kekhawatiran yang kita terima. Apa yang kita dengar berita di dunia ini. Kekhawatiran hari esok semakin berat. Yang paling menyusahkan hidup kita adalah kalau Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang paling membingungkan dan menyusahkan kita adalah setiap kita sudah memikirkan kesusahan-kesusahan hari-hari yang akan datang. Sudah dipikul hari ini. Itu adalah kesusahan-kesusahan yang sungguh luar biasa mengikat hidupmu. Harusnya kesusahan besok sudah tidak perlu lagi dipikirkan. Yang harus kita lakukan adalah hari ini, kata firman Tuhan. Seringkali kita terkecoh dengan perkataan kekhawatiran. Seringkali minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. Berita-berita yang membuat kita khawatir sehingga kita terbelenggu dengan kekhawatiran yang begitu luar biasa. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kekhawatiran mematahkan semangat hidup kita. Ada alasan enggak gitu khawatir untuk hari esok? Kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, tidak ada alasan saudara harus khawatir untuk hari esok. Yang harus saudara pikirkan adalah gumulnya adalah hari ini. Jangan lagi kita menanggung beban untuk bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. 2 hari yang akan datang, lakukanlah hari ini. Karena Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara boleh mendengar berita-berita yang membuat saudara mulai kecut, tawar, atau saudara gelisah. Tetapi saudara harus percaya bahwa Tuhan selalu menjagai kita. Selama 324 hari tahun ini saudara sudah ada sampai hari ini. Itu pun karena Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah berpangku tangan. Tuhan selalu sangat peduli dengan hidup kita. Saya suka dengan doa saya pribadi kepada Tuhan ketika saya mendapatkan sebuah firman Tuhan. Ada yang membuat saya pengen selalu ada dalam ruang lingkup mata Tuhan. Setiap doa yang saya sungguh panjatkan kepada Tuhan. Tuhan biarlah keluargaku ada dalam ruang lingkup mata Tuhan. Karena ketika hidup kita ada dalam ruang lingkup mata Tuhan. Tuhan selalu menyoroti hidup kita. Tuhan selalu melihat dengan jelas keberadaan kita. Berbahagialah setiap kita orang percaya. Ada di dalam ruang lingkup mata Tuhan.
Saudara tidak perlu lagi khawatir dengan dunia ini. Tidak perlu lagi khawatir dengan himpitan-himpitan, kesusahan-kesusahan yang membuat kita khawatir. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, maka belenggu pintu-pintu tembaga sekalipun, diruntuhkannya itu semua. Karena Tuhan sangat peduli kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan terlalu sayang buat kita. Tuhan terlalu panjang sabar dengan hidup kita. Apalagi yang harus kita ragukan dengan Tuhan. Selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur adalah orang yang dibebaskan dari kekhawatiran. Poin yang ketiga, saudaraku. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22 berkata begini. Selalu berkata, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Maka ayat selanjutnya alamat yang sama. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi siapakah yang mengucap syukur adalah mereka yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Siapakah mereka yang mengucap syukur? Yaitu orang yang mengalami kesembuhan. 2 minggu yang lalu saya mengalami sakitnya sakit biasa, diare, saudara. Jadi Sabtu setelah tutup toko saya pulang ke rumah, istri saya sudah siapkan makanan, maka kita bertiga makan bareng, saudara. Selesai makan, selang beberapa menit kemudian saya sakit perut, saudara. Sudah sakit perut, saya ke WC. Saya buang air besar. Setelah keluar, pengen lagi, saya keluar lagi. Sampai 3 kali. Saya pikir pasti sudah 3 kali selesai. Karena saya beriman tidak mungkin diare. Karena tidak ada tanda-tandanya. Hanya ketika setelah saya makan, baru diare. Tapi saya tahu bahwa besok pagi saya harus melayani praise and worship. Di ibadah minggu 1-2. Jadi saya bergumul, Tuhan pasti sembuh. Tetapi sepanjang malam itu, beberapa jam kemudian, beberapa jam, setiap jam itu saya harus buang air besar. Sampai pagi, saudara. Saya terjaga terus, saya harus ke kamar mandi. Terus sudah tidak terhitung berapa kali. Istri saya bilang, kalau memang belum sembuh, makanlah diapet. Ada di kotak obat. Saudara, ketika pagi, sekitar jam 2:30, saya sudah kolap. Saya sudah capek dengan buang air besar itu. Tapi hati saya pengen melayani Tuhan, saudara. Dan sampai pagi sekali jam 2 tidak mungkin saya menghubungi teman-teman sepelayanan untuk menggantikan saya. Jadi saya terus berjuang, bergumul, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pulihkan saya. Akhirnya saya ingat istri saya bilang punya diapet. Saya ambil cari diapet di rumah. Obat, ternyata ada 2 obat, saudaraku. Tapi yang satu red itu di belakangnya warna putih, yang satu lagi warna silver. Saya curiga kok kenapa beda. Saya lihat expirednya, saudaraku. Yang satu expired 2019. Yang satu lagi 2020. Saya diperhadapkan dengan 2 dilema ini. Saya pengen pelayanan sembuh, besok pagi jam 5 saya udah siap. Tuhan, ini 2 obat expired dua-duanya. Tetapi yang bisa saya makan mungkin 2020. Karena expirednya belum lama. Jadi dalam nama Yesus saya makan obat itu, saudaraku. Tapi jangan coba-coba, saudaraku, ini pengalaman pribadi. Apa yang terjadi? Mulai mampet, saudara. Tetapi masih ke belakang, tapi tidak sering. Jam 3:30 saya kontak WA teman saya, pelayanan. Tidak ada yang nyangkut, belum ada yang baca. Tapi 4:30 saya kontak Mas David Yosepa, ada jawaban. Ya kok,
kontak, telepon, dia jawab. Puji Tuhan, saya bercerita, minta siap ganti. Kenapa? Karena saya sudah lemah. Tidak mungkin melayani Tuhan. Walaupun hati ini ingin melayani, tetapi tubuh saya lemah, saudara. Saya sudah pucat. Tapi selama 3 hari, 4 hari itu, saya tidak bisa kemana-mana, saya lemah. Berat badan saya turun 2,5 kilo. Dan saya merasakan kok diare yang membuat saya tidak bisa melakukan aktivitas. Saudara saya, teman sepelayanan saya bilang, udahlah Blur, selamat kamu istirahat, kamu bisa merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih sayang Tuhan. Iya, saya bisa merenungkan kasih sayang Tuhan. Dan saya bisa berkata, kalau sakit saudara, kalau sakit, waktu itu berjalan seperti melambat saudara. 1 hari itu seperti lama sekali. Saya merasakan itu. Sakit diare saudara, sakitnya sepele. Tetapi kalau sakit diarenya benar-benar diare saudara, itu habis kurus 2,5 kilo saudara. Saya lemes selama 3 hari. Saya tahu selama 3 hari itu, 3-4 hari itu, hari-hari itu seperti lama sekali. Beda dengan hari-hari yang lainnya. Maka ada orang yang lumpuh. Sudah 38 tahun lamanya. Dia menantikan kesembuhan Tuhan. Mari kita baca. Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai dengan 7. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta yang pertama, orang-orang yang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila air mulai goncang dan sementara aku akan menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara bayangkan, orang yang lumpuh sudah 38 tahun menantikan kesembuhan lewat goncangan air yang ada di kolam Bethesda itu. Tetapi dia berusaha selama 38 tahun ketika air itu bergoncang. Dia ingin nyemplung ke kolam itu. Karena di situ ada mujizat Tuhan terjadi ketika goncangan dalam kolam itu. Semua sakit penyakit sembuh. Orang lumpuh sembuh, orang timpang sembuh, orang buta sembuh. Yang 38 tahun ini adalah sakit lumpuh saudara. Bagaimana dia bisa masuk ke kolam? Kalau dia tidak mendengar, itu kolam tergoncang airnya. Mana mungkin dia bisa terjun ke kolam. Kecuali dia minta tolong kepada orang-orang yang sehat. Jadi kemungkinan sembuh lebih baik daripada kemungkinan orang yang buta maksud saya. Dan orang timpang lebih cepat sembuhnya daripada orang lumpuh. Kenapa? Karena orang lumpuh perlu orang yang membawa dia masuk ke dalam kolam. Orang buta mungkin dia tidak pernah bisa melihat tetapi telinganya bisa mendengar. Karena riuhnya orang kalau kolam itu airnya bergoncang maka dia akan cepat-cepat terjun ke dalam kolam itu. Dan dia mengalami kesembuhan. Apalagi orang timpang saudaraku. Apalagi orang banyak yang menantikan kesembuhan. Hanya ada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara bayangkan selama 3-4 hari saya sakit diam di rumah. Merasa lama sekali hari itu yang harus saya lewati. Bayangkan selama 38 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dia harus lalui. Kata orang lumpuh, Tuhan ketika air dalam kolam itu tergoncang. Semua telah mendahului aku masuk ke sana. Tidak ada orang yang membawa aku. Sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi kata Tuhan, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara tahu ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini. Sebuah pergumulan yang sedang saya gumuli malam hari ini. Karena saya punya cihu saudaraku dalam keadaan koma malam hari ini. Udah 3 hari bahkan 1 minggu ini. Dan hari ini trombositnya tinggal 1000 saudara. Trombositnya tinggal 1000. Ketika saya diminta berdoa, kau doain.
Apa yang saya bisa lakukan, saudara? Tetapi ayat firman Tuhan inilah yang saya dahulukan adalah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap doa. Saya belum melihat sebuah mujizat terjadi sampai malam hari ini, sampai saat ini. Karena sampai hari ini, detik ini, jiwa saya sedang dalam keadaan yang sungguh-sungguh membuat saya was-was dengan semuanya. Istri saya tadi malam berangkat dari Tasik setengah 8 malam. Sampai tadi pagi baru jam 2 sampai di Jakarta. Sakit tidaklah enak. Tetapi ketika Tuhan menyembuhkan kita, pantaslah saudara dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Dan kalau saudara dan saya berkata, aku tidak sakit, aku sembuh, puji Tuhan. Aku sehat, puji Tuhan. Tetapi adakah rohanimu yang sedang sakit malam hari ini? Kesetiaanmu sedang sakit hari ini. Ketaatanmu sedang sakit malam hari ini. Engkau perlu berseru kepada Tuhan. Engkau perlu datang sama Tuhan. Tuhan akan menyambut engkau. Tuhan akan mendengar engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku, setiap kehidupan kita, siapakah orang yang mengucap syukur? Poin yang ketiga adalah orang yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Sepanjang tahun ini mungkin pernah kita mengalami sakit. Dan Tuhan tolong dan sembuhkan. Saya ingat, saudaraku, mama saya di pertengahan tahun ini. Mama saya jatuh ketika mau masuk rumah, ke kamar mandi. Di umur yang 83, 84 mama saya jatuh. Dan kepalanya bengkak, saudaraku. Singkat cerita, mama saya harus ambil tindakan operasi. Karena darah yang menggumpal di dekat daerah mata itu sudah pekat hitam dan dioperasi. Dan puji Tuhan, saudaraku, beberapa bulan kemudian mama saya mengalami perjalanan terapi dan sembuh. Dan tidak terjadi apa-apa. Sampai malam hari ini dalam keadaan baik. Dan saudara, orang-orang yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mungkin jiwamu sedang dipulihkan Tuhan. Mungkin tingkat ketegangan kita, mental kita mungkin sedang sakit. Datang sama Tuhan, minta supaya Tuhan menyembuhkan hidup kita. Amin. Dan ketika Tuhan sembuhkan, pantaslah engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Ayat 23 sampai 30, 31 dan 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkanlah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Maka ayat dan kalimat yang sama di ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dalam jemaat umat itu. Dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, siapakah orang yang harus mengucap syukur? Adalah orang yang mengalami pertolongan Tuhan ketika badai menghadang. Siapa orang-orang yang mengucap syukur? Adalah orang yang mengalami pertolongan Tuhan ketika badai menghadang. Ketika kita mengarungi kehidupan kita, penghidupan kita. Kita sedang berusaha. Dan kita diangkat oleh Tuhan. Dan seketika itu ada badai yang menghadang kita. Sehingga mungkin bicara perekonomian kita mulai kandas, mulai hancur. Mungkin keluarga kita mulai hancur karena badai yang begitu besar menimpa hidup kita. Maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, kata ayat firman Tuhan. Maka Tuhan mendengar engkau dan menjawab engkau. Sehingga Tuhan membuat engkau bisa melewati dan membuat badai itu reda, diam, tenang semuanya. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan ketika menghadapi badai.
Itulah mereka-mereka yang pantas mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saudara kaget ketika ada badai tiba-tiba mendatang menghampiri kita. Sehingga perahu yang kita pakai mulai terkoyak. Mulai hancur. Dan kita mulai tenggelam. Karena badai datang meninggi dalam hidup kita. Seringkali badai-badai kehidupan itu datang menghampiri kita. Persoalan-persoalan yang besar mulai menghampiri kita. Tapi percayalah kepada Tuhan ketika engkau dan saya berseru kepada Tuhan. Maka badai itu dihatiknya, didiamkannya menjadi tenang saudara. Saudara ingat kisah di dalam Matius pasal 14 saudaraku ayat 24 sampai ayat 31. Berkata begini kisahnya. Para perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku, ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita menghadapi badai, kita seringkali terkejut-kejut, panik dalam menghadapi setiap badai yang besar. Sehingga Tuhan pun disangka jadi hantu saudara. Karena takutnya, karena paniknya, karena begitu besar badai dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan pun dikatakan hantu. Tetapi kata Tuhan, "Ini aku, tenanglah." Saudaraku, kisah ini menggoda iman saya dan berkata ketika Petrus berkata, "Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, izinkan aku datang kepadamu." Datanglah kata Tuhan. Dan ketika Petrus keluar dari perahu, turun, dia berjalan di atas air. Ya kan? Namun apa yang terjadi? Ketika Petrus berjalan menghampiri Tuhan, dia mulai merasakan angin. Angin, saudara. Ketika dia mulai merasakan angin, dia mulai terhanyutkan, tenggelam. Dan Tuhan berkata, kata ayat firman Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan dan memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku yang kasih, jangankan badai yang besar yang bisa menghanyutkan hidup kita. Angin yang sepoi-sepoi pun bisa membuat engkau dan saya hanyut. Kalau saudara dan saya kurang percaya kepada Tuhan. Jangan berpikir badai bisa menghanyutkan kita. Iya bisa. Kalau saudara kurang percaya. Angin pun bisa membuat saudara dan saya hanyut, tenggelam. Kalau saudara dan saya tidak percaya pada Tuhan. Kalau imanmu tidak penuh dengan Tuhan. Angin pun akan membuat saudara tenggelam, saudara. Seringkali kita berpikir badai ini besar. Tapi tanpa sadar angin pun bisa membuat kita hanyut, saudara. Membuat kita bisa tenggelam. Kalau iman kita kurang penuh dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, "Kenapa engkau kurang percaya?" Artinya kepercayaannya tidak penuh dengan Tuhan. Sehingga dia mulai terhanyutkan, terhempas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan.
Saya mau akhiri dengan ayat firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau ada di antara kita malam hari ini mulai bimbang, mulai takut, mulai khawatir. Kata firman Tuhan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Abaikan masa tahun yang akan datang di 2023. Berita-berita yang membuat engkau hanyut, abaikan semua. Yang harus saudara dan saya bawa adalah engkau datang sama Tuhan, merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sampai engkau diangkat oleh Tuhan. Melewati setiap persoalan-persoalan yang dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengklaim dengan dirinya, jangan engkau bimbang. Dengan tangan kananku, aku memegang engkau, membawa engkau melewati setiap persoalan-persoalan dalam hidupmu. Aku akan membawa engkau kemenangan demi kemenangan. Itu Tuhan yang ngomong. Itu firman Tuhan yang berbicara dengan tangan kanannya, saudaraku. Yang membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau saudara dan saya selama 2022 ini, selama 324 hari sampai malam hari ini, saya percaya ada kemenangan-kemenangan dalam hidupmu. Karena Tuhan menolong kita, amin. Kalau saudara ditolong Tuhan, Tuhan bawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Dari iman kepada imannya yang semakin kokoh dengan Tuhan. Maka sepantasnya lah engkau dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Kata firman Tuhan, biarlah engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, pantaslah kamu mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita. Tidak ada satupun dalam hidup kita lepas dari pandangan Tuhan. Kalau saudara tetap percaya sama Tuhan, imanmu penuh dengan Tuhan. Tidak perlu lagi bimbang dengan apa yang sedang akan terjadi. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena Tuhan selalu mengajar kita. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Berjalanlah denganku bersama-sama. Sampai aku membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Buat firman Tuhan, saya mengundang semua pemusik.